Awal mulanya Argatech ini bisa hadir. Kalau yang saya ketahui kan mulai dari 2012 itu tuh berawal dari sebuah riset dulu dan prototype. Oke. Sampai sekarang sudah digunakan masif sampai kira-kira sekitar 400 ya Pak yang sudah Ya. menggunakan. Jadi Fortuna Argatech adalah perusahaan teknologi khususnya di bidang IoT dan digitalisasi ya, solusi digitalisasi sejak tahun 2014. Halo sahabat tangguh, disiarkan dari J Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat datang di podcast edisi khusus ADEXCO atau Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference tahun 2025. Kali ini bersama saya, Putri Wibawanti. Sahabat tangguh, kita tahu bahwa teknologi peringatan dini atau early warning system adalah salah satu kunci dalam mengurangi risiko bencana. Selama ini masih banyak teknologi EWS yang kita gunakan berasal dari luar negeri. Namun, kini hadir inovasi karya anak bangsa di bidang EWS yang telah membuktikan bahwa Indonesia sebetulnya mampu mandiri dalam membangun teknologi kebencanaan. Salah satunya datang dari Fortuna Argatech, sebuah perusahaan lokal yang memiliki misi mendorong transformasi digitalisasi industri. Saat ini telah bergabung bersama saya Bapak Arifin Ardi selaku Direktur Fortuna Argatech. Selamat sore Bapak, apa Selamat kabar? sore, alhamdulillah baik. Ya Bapak, mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Kita ingin mendengar nih awal mulanya Argatech ini bisa hadir. Kalau yang saya ketahui kan mulai dari 2012 itu tuh berawal dari sebuah riset dulu dan prototype. Sampai sekarang sudah digunakan masif sampai kira-kira sekitar 400 ya Pak yang sudah menggunakan. Ya, silakan diceritakan Pak. Oke, sahabat tangguh, terima kasih Mbak atas waktunya di acara podcast pada hari ini. Jadi Fortuna Argatech adalah perusahaan teknologi khususnya di bidang IoT dan digitalisasi ya, solusi digitalisasi sejak tahun 2014. Jadi kita berawal di 2013 dan secara resminya lah begitu ya, secara legalitas itu di 2014. Jadi Fortuna Argatech itu untuk di kebencanaan sebenarnya baru dimulai di tahun 2017. Jadi kalau di tahun 2014 itu kita berdiri dan memang sebenarnya sudah mengembangkan di EWS longsor tepatnya atau istilah lainnya extensometer. Nah itu alat untuk mendeteksi pergerakan tren deformasi lereng, kemudian early warning sistemnya gitu, bahaya longsor. Nah memang awalnya itu adalah riset yang kita kembangkan di salah satu klien pertama kami ya di industri pertambangan batubara gitu. Dan sejak 2017 itu kita kembangkan selain EWS longsor kita juga ada EWS banjir, kemudian juga EWS tsunami gitu. Baik Pak, jadi ada 3 produk kebencanaan ya saat ini ya? Betul. Tapi dimulai dari EWS longsor dulu, Ya. terus saat ini sudah ada banjir dan tsunami. Ya. Kira-kira itu sudah digunakan di berapa daerah ya Pak kalau boleh tahu? Dari masing-masing produk ini mungkin? Kalau memang yang paling banyak memang di EWS longsor ya akhirnya, karena memang itu yang dari nol lah gitu ya kita kembangkan. Yang paling banyak juga di industri pertambangan gitu. Kalau untuk yang di area publik atau mungkin pengadaan yang dari pemerintah baik pusat maupun daerah itu yang 2017 itu. Kalau untuk daerahnya mungkin
lumayan banyak ya, kalau dari 400 unit itu ya mungkin bisa hampir, terutama di area di luar Jawa sih ya kalau untuk yang pertambangan. Kami juga ada satu klien di Malaysia, tapi kalau untuk keseluruhan daerah, terutama yang paling banyak memang di area pertambangan. Kalau untuk yang di area publik itu beberapa BPBD juga sudah mengorder lah begitu ya, seperti di Ponorogo, Brebes, di Jawa Barat juga ada. Kemudian yang baru-baru ini EWS banjir di Tasikmalaya sama yang di kota BPBD Kota Makassar. Sudah digunakan di luar negeri juga ya Pak berarti produknya? Jadi nggak hanya di Indonesia saja? Sudah, tapi hanya di Malaysia aja sih. Okay. Nah ini juga kan Pak, harapannya kan terkait kemandirian teknologi gitu ya. Terus mungkin boleh diceritakan nih Pak, bagaimana produk dari Fortuna Argatech yang tadinya berupa riset prototipe hingga saat ini sudah diproduksi secara masif. Apakah sempat ada sandboxing? Mungkin ini juga bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang sedang melakukan riset, menciptakan sebuah alat dan berharap dia bisa digunakan di Indonesia secara luas. Jadi biar kita tuh tidak hanya mengandalkan produk-produk dari luar negeri terus gitu Pak. Jadi kalau untuk prototipe awal itu memang ya berawal dari ini ya, dari request gitu dari salah satu klien kami di perusahaan pertambangan batu bara, tepatnya di daerah Kota Baru, Kalsel. Kemudian dari situ benar tadi kata Mbak Putri, jadi kita memang akhirnya menerima banyak masukan lah begitu ya dari beberapa ahli geoteknik ya, geosipil dan geoteknik terutama kalau di pertambangan itu, yang kemudian tidak hanya kita kembangkan secara hardware namun juga fitur. Artinya di hardware umpamanya yang awalnya hanya 1 sensor, kemudian 3 sensor, kemudian 9 sensor, dan akhirnya yang paling terbaru ini 12 sensor, kemudian yang awalnya cabling sekarang pakai wireless gitu. Nah itu fitur-fitur yang kita kembangkan, termasuk forecasting. Kalau untuk yang longsor, EWS longsor itu kan kita ada ini ya, ada inverse velocity namanya. Inverse velocity itu fitur yang kita tanamkan di situ, menjadi fitur unggulan juga yang bisa memprediksi kapan longsor akan terjadi dari data yang terekod gitu ya. Kalau untuk di EWS banjir itu kita juga kembangkan ada device hulu station, hilir station. Itu juga kita membandingkan data kedua lokasi itu, hulu dan hilir, yang nantinya akan kita bandingkan data sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai itu bisa ngerti limpasan air dari hulu ini berapa lama sih sampai ke daerah kita gitu ya. Jadi masyarakat sekitar itu bisa melakukan evakuasi dini gitu ya. Akhirnya ya itu bisa mengurangi ya, harapannya kan bisa mengurangi kehilangan harta benda maupun nyawa gitu ya. Udah siap selalu. Ya, oke. Terus berarti ini jadi ada by request juga ya awalnya ya. Betul, untuk customize, customize gitu sesuai kebutuhan yang order produk itu. Terus juga tadi sempat disinggung bahwa produk dari Argatech itu terus berkembang ya Pak. Betul. Jadi kayak misalnya tadi sempat diceritakan juga ya pas tadi kita ngobrol-ngobrol yang contohnya EWS Tsunami ada yang level 1, level 2. Itu termasuk yang EWS lainnya pun juga sama ya Pak. Ada yang dari yang sederhana sampai yang sekarang sudah mulai kompleks. Betul. Ya, kira-kira nih Pak, apa rencana jangka panjang Fortuna Argatech dalam membangun industri teknologi kebencanaan di Indonesia? Ya, Fortuna Argatech berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi ya untuk terutama kebencanaan, karena bagaimanapun juga di Indonesia itu kan negeri yang cukup besar ya, kemudian garis pantai yang panjang ada kedua, isu megatrust gitu ya, isu tsunami dan lain-lain, termasuk masuk ke wilayah Ring of Fire dan lain. Maka itu bencana itu memang ya mungkin bahkan setiap saat ya, setiap hari terjadi gitu ya. Jadi kebutuhan untuk instrumentasi yang sifatnya kebencanaan, terutama early warning system atau EWS itu sangat dibutuhkan. Nah saat ini yang paling banyak pengadaan atau yang mengadakan alat-alat tersebut itu adalah dari dana APBD maupun APBN, dan itu sangat kecil sekali ya, persentasenya kecil. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu semua dari industri swasta mungkin ya, atau NGO dan lain-lain untuk lebih peduli ya terhadap pengadaan alat instrumentasi ini, EWS ini, karena
kita tidak hanya ngurusin bencana pasca bencana kan gitu ya. Kita tidak hanya membutuhkan kantong mayat, membutuhkan bantuan-bantuan yang sifatnya ini ya pasca, tapi sebelumnya itu jauh lebih penting karena kita membutuhkan instrumen ini dibutuhkan agar mengurangi dampak tadi bencana itu terjadi, tapi kita bisa mengurangi kerugian harta benda maupun nyawa, kira-kira begitu, Mbak. Iya, karena memang sekarang ini paradigmanya harus berubah jadi preventif, bukan lagi yang darurat terus gitu. Betul. Tapi susah Mbak edukasinya tuh. Iya, memang proses sih Pak. Iya. Ini juga nih Pak, mungkin ini juga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana yang sedang merintis. Boleh mungkin Bapak kayak pesan-pesan untuk teman-teman yang menulis, kan tadi memang cukup panjang ya untuk menjadi suatu produk yang bisa digunakan massal, yang berupa dari prototype, terus dari itu harus sandboxing tadi, harus kita juga butuh dari user pun juga harus ada dukungan ya, mungkin dukungan dari pemerintah juga, terus percaya dan mendukung produk Indonesia gitu. Memang pada awalnya ini mungkin belum sempurna, tapi kita juga pasti butuh feedback terus untuk menyempurnakan alat itu. Mungkin bisa disampaikan Pak. Oke, sahabat Tangguh. Jadi mungkin sedikit pesan lah begitu ya dari kita membutuhkan banyak sekali inovasi teknologi yang cukup cepat berubah ini ya, yang kemudian itu sebenarnya sangat mungkin untuk kita implementasikan di dunia kebencanaan lah begitu ya. Bagaimanapun seperti pameran ini juga ada semacam industrialisasi kebencanaan gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah bagian penting dari proses untuk kolaborasi gitu ya. Ada yang pasca, ada yang sebelum gitu ya bencana gitu. Nah, teknologi ini bagaimanapun juga akan diperlukan dari yang tadi sifatnya sederhana sampai yang high teknologi. Jadi itu sangat mungkin. Maka kira-kira mungkin bagi panjenengan semua yang mengembangkan teknologi ini gitu ya, mulailah untuk mencoba untuk kita implementasikan begitu ya, dari yang terdekat dulu, dari yang paling sederhana dulu gitu ya. Dan mungkin harapannya juga dari pemerintah bisa memberikan semacam SOP ya, standar operasional prosedur gitu ya, standar alat kebencanaan itu seperti apa sih sebenarnya. Mungkin di SNI juga sudah ada ya, gitu. Saat ini dia sudah ada, sebetulnya. Tapi memang belum semuanya tercover ya mungkin ya gitu. Mungkin itu dukungan dari pemerintah mungkin itu juga termasuk yang ya pasti perusahaan-perusahaan startup itu kan mungkin butuh pendanaan mungkin ya gitu ya, atau mungkin memang belum dapat usernya gitu. Nah, mungkin pemerintah bisa membantu di sisi itu, begitu Mbak. Mencari user di awal tuh memang sulit ya Pak. Susah, betul. Pada saat itu pengalaman Ariatek juga sama ya Pak? Sama Mbak. Jadi bahkan ya POC dulu ya, jadi trial dulu kan gitu, trial error dulu gitu. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Arifin ya. Memang harapannya di Indonesia ini kita bisa lebih mandiri dalam teknologi ini ya, jadi tidak terus mengandalkan produk-produk dari luar, apalagi kan kita sebetulnya istilahnya laboratorium kebencanaan ya, jadi produk-produk early warning system ini sangat dibutuhkan. Tapi sangat ironi kalau kita menggunakan produk dari luar terus gitu. Betul harapannya sekali. Bisa terus berinovasi dan ya mungkin demikian ya perbincangan seru kita di podcast Adexco 2025. Buat teman-teman di rumah, ikuti terus perjalanan Adexco dan jangan lupa hadir di kegiatan dari 10 sampai 13 September 2025 di Jaya Expo Kemayoran, Jakarta. Karena akan ada berbagai macam pameran, teknologi dan inovasi kebencanaan serta seminar-seminar seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Tangguh.